Tengah tentang penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 dan persetujuan Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Lampung Tengah tentang nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung, dan paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono saat memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 2 Firdaus Ali, dan Wakil Ketua 3 Muslim Ansori. Selain dihadiri pimpinan Dewan, juga dihadiri 36 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bupati Musa Ahmad, Wakil Bupati Ardhito Wijaya, Sekretaris Daerah Nirlan, Forkopimda, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyampaikan tanggapannya, terlebih dahulu Ketua Pansus DPRD Kabupaten Lampung Tengah Lambok Nenghi Kolan menyampaikan usulan Pansus kepada Bupati. Ada 10 usulan dari Pansus Dewan, diantaranya pelayanan rumah sakit Demang Sepulau Raya untuk ditingkatkan, pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, bidang pertanian, kepegawaian, serta beberapa item lainnya yang menyangkut tentang penggunaan anggaran APBD tahun anggaran 2021. Kemudian, setelah Ketua Pansus selesai menyampaikan usulannya, dilanjutkan Ketua Badan Pembentukan Perda atau Bapemperda Agus Triyono juga menyampaikan hasil raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung yang akan digelar tahun 2022 ini. Menurut Agus Triyono, pelaksanaan kepala kampung tahun ini berbeda dengan pemilihan kampung sebelumnya karena pemilihan kepala kampung tahun ini masih di era pandemi COVID-19. Jadi menurutnya, pelaksanaannya harus menggunakan protokol kesehatan. Dan di Kabupaten Lampung Tengah nanti, ada beberapa kampung cara pemilihan menggunakan aplikasi e-voting, dan ada juga yang masih menggunakan pemilihan manual. Namun untuk e-voting, nantinya bertahap mengingat anggaran yang cukup besar. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 akan menggenjot pendapatan asli daerah, memberikan peningkatan pelayanan baik, pelayanan di bidang kesehatan, maupun di bidang-bidang lainnya. Dan untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan saling mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan serta keikhlasan dalam menjalankan amanah dari masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin dan insan pers yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda 1. Penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. 2. Persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Selasa tanggal 10 Mei 2022, rapat ke-15 masa sidang ketiga tahun sidang 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin.
Hadirin disilakan duduk kembali. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini akan dilanjutkan dengan laporan panitia khusus tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Kepada juru bicara panitia khusus, saya persilakan untuk menyampaikan laporan. Laporan panitia khusus LKPJ DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Saudara Bupati Lampung Tengah yang terhormat, Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah yang terhormat, Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah yang terhormat, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terhormat, Saudara Asisten Staf Ahli Kepala Unit Satuan Kerja Kabupaten Lampung Tengah yang terhormat, Saudara Insan Pers dan hadirin yang berbahagia. Panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati LKPJ mengucapkan terima kasih kepada satu Saudara Bupati Lampung Tengah yang telah menyampaikan nota pengambilan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna tanggal 28 Maret 2022. Setelah aktif berperan serta dalam pembahasan bersama panitia khusus LKPJ, memberi saran dan masukan serta alternatif dan tiga, sekalian DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah memfasilitasi rangkaian pembahasan pansus LKPJ. 4. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pers dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya pembahasan panitia khusus. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah kami melakukan pembahasan dan pengajian LKPJ Bupati Lampung Tengah, maka kami akan menyampaikan catatan-catatan kritis dan rekomendasi DPRD dengan harapan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah ke depan akan menjadi lebih baik. Adapun catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah terhadap LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021 kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah Lampung Tengah masih tergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Untuk itu perlu usaha dan terobosan terhadap peningkatan potensi PAD, maka pansus merekomendasikan 1. Pengembangan jenis usaha perusahaan daerah di mana perusahaan daerah berorientasi pada jenis usaha rintisan, bukan mengembangkan usaha yang ada. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah agar meningkatkan PAD dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya. 3. Menggali potensi penerimaan pajak daerah, baik pajak maupun retribusi daerah, dengan mempertimbangkan tanpa membahayakan iklim usaha di Kabupaten Lampung Tengah. 4. Mengurangi kebocoran pendapatan dengan mengoptimalkan
sistem pengawasan yang baik serta memberi sanksi tegas bagi petugas lapangan yang melanggar. 2. Belanja. Dari sektor belanja, sebagian besar dipergunakan untuk belanja operasi yang di dalamnya terdapat gaji pegawai yang merupakan beban bagi APBD, dan tentunya ini akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Dalam masalah belanja, soal pembahasan pansus KPJ dan OPD Kabupaten Jawa Tengah, ada beberapa OPD yang kegiatannya mengalami pembintangan dan revolusi. Pansus mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh eksekutif dengan adanya pembintangan di beberapa kegiatan untuk menyelamatkan keuangan Kabupaten Jawa Tengah. Namun sisi lain, untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat jangan dibintangi, seperti kegiatan dinas pengairan. Untuk itu maka pansus merekomendasikan: 1. Agar OPD dalam menyusun anggaran dan kegiatan lebih cermat sehingga target pelaksanaan kegiatan dapat terrealisasi secara optimal. Contoh, di dinas kesehatan dan rumah sakit ada kegiatan yang serapannya hanya di bawah 50%. 2. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan mengurangi belanja administrasi perkantoran. 3. Pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel. 3. Bidang pendidikan. Pansus merekomendasikan: 1. Terkait rekomendasi pansus KPJ tahun lalu, yaitu mendorong berdirinya perguruan tinggi di Kabupaten Jawa Tengah, belum terrealisasi. Untuk itu agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti. 2. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan melekat pada pengawas yang ada di UGT. 3. Dinas Pendidikan memperhatikan dan mencari solusi dalam belajar daring selama pandemi yang mengakibatkan menurunnya kualitas mutu pengetahuan siswa. 4. Bidang kesehatan. Pansus merekomendasikan: 1. Agar pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi pansus KPJ tahun lalu. 2. Meningkatkan daya saing RSUD Demam Setoraya dengan meningkatkan pelayanan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien maupun pengunjung RSUD Demam Setoraya. 3. Perlu program, kegiatan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perilaku kesehatan masyarakat. 5. Bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Pansus merekomendasikan: 1. Penerapan pembangunan infrastruktur di semua wilayah, khususnya wilayah timur. 2. Pengaktifan kantor mantri untuk percepatan dalam penanganan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. 3. Komposit jalan rigid yang sudah lama. 4. Penentuan program perbaikan jalan disarankan melalui skala prioritas jalan yang rusak. 5. Prioritas pemerataan pembangunan. 6. Bidang pengairan. Pansus merekomendasikan: 1. Agar dinas pengairan mengawal pembangunan umum di beberapa kampung, khususnya Kampung Payorejo, agar bisa terrealisasi. 2. Monitoring dan pengawasan terkait pekerjaan struktur yang kedalamannya tidak sesuai dengan spesifikasi. 3. Anggaran kegiatan untuk mengatasi sedimen saluran irigasi jalan dikurangi atau dihilangkan agar fungsi saluran pesisir bisa terrealisasi secara maksimal. 7. Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan anggaran untuk
rumah layak huni atau bedah rumah dan anggota dewan diikutsertakan dalam penentuan lokasi bedah rumah. 8. Bidang ketahanan pangan. Pansus merekomendasikan 1. Peningkatan pengetahuan penduduk pertanian dalam hal pembinaan petani lahan basah dan lahan kering. 2. Agar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai kesamaan data hasil produksi pertanian dengan BPS sehingga ada kesamaan data hasil produksi setiap tahun. 9. Bidang sosial. Pansus merekomendasikan 1. Menambah anggaran untuk kegiatan gerakan door-to-door, verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau gedor DTSK untuk update atau pemutahiran data penerima bantuan. 2. Agar program sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari ASN agar tidak selalu berganti-ganti saat pergantian kepala kampung. 3. Menindaklanjuti perubahan data 6NG hingga terrealisasi di tingkat pusat sehingga tidak terjadi lagi kejadian adanya penerima keluarga penerima bantuan yang sudah meninggal dunia atau sudah pindah domisili agar dapat mendapat sertifikat kawasan. 11. Bidang kepegawaian merekomendasikan 1. Rekrutmen dan penempatan ASN sesuai dengan kemampuan atau keahliannya untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil kebijakan. Maka untuk itu kami sarankan dilakukan evaluasi dan reformasi birokrasi sehingga kinerjanya meningkat secara optimal. Penertiban PPHL yang dibayarkan melalui APBD. 3. Masing-masing OPD membuat analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja, khususnya tenaga honor dalam rangka efektivitas anggaran. 12. Merekomendasikan 1. Adanya sosialisasi atau gerakan terobosan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk mendorong masyarakat memiliki administrasi kependudukan. Contohnya, sosialisasi dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan agar mendorong masyarakat yang beragama Hindu untuk memiliki akta nikah secara langsung. Jadi saat perekaman di kecamatan, maaf 2, pencetakan KTP langsung jadi saat perekaman di kecamatan sehingga masyarakat tidak menunggu lama. 13. Bidang penanaman modal dan satu pintu. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah terus-menerus mendorong berdirinya mall pelayanan satu pintu sehingga dapat launching di tahun 2022 seperti yang telah direncanakan. Khusus DPRD terhadap pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Harapan kami, masukan dan saran yang kami sampaikan dapat dijadikan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah ke depan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Lampok Mengkulan SSI, juru bicara panitia khusus DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang telah menyampaikan laporannya. Sampaikan laporan dan rekomendasi dari panitia khusus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Peperda DPRD Kabupaten Lampung Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Kepada juru bicara Bapak Peperda, saya persilakan untuk menyampaikannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap pembahasan raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, serta rekan Satgas dan para undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Sidang Dewan yang kami hormati, perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2019 ini telah melalui pembahasan dan telah dilakukan fasilitasi Provinsi Lampung dengan surat nomor 138.1337/03/2022 perihal fasilitasi rancangan Perda Lampung Tengah tanggal 6 April 2022. Berdasarkan hasil fasilitasi terhadap perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019, ada beberapa koreksi dan penyempurnaan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Beberapa penyempurnaan pada konsideran mengingat, menimbang, dan menambahkan beberapa pasal-pasal dalam batang tubuh, terutama penambahan pasal dan ayat sesuai dengan pembahasan dan fasilitasi. Salah satu poin yang penting dari perda ini adalah penambahan ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik atau e-voting yang ada pada pasal 3A ayat 2 Raperda ini. Perda ini juga menyempurnakan komposisi keanggotaan panitia pemilihan tingkat kabupaten yang tidak terdapat dalam perda sebelumnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dan dirumuskan dalam ketentuan pasal 5 ayat 3. Penyempurnaan kedua, penyempurnaan selanjutnya adalah dalam pasal 22 huruf J, Raperda yang mencantumkan lembaga pemerintah yang berwenang atas penerbitan keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Kemudian penambahan ayat baru terkait biaya pemilihan kepala kampung dalam kondisi coronavirus disease yang dirumuskan di dalam ketentuan pasal 55 ayat 3. Bapak Ibu Dewan Sidang yang kami hormati, Raperda ini tentunya telah mengadopsi tahapan pemilihan kampung yang memuat ketentuan penegakan protokol kesehatan yang menjadi amanah Permendagri 72 tahun 2022. Adapun hasil penyempurnaan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung yang telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari Biro Hukum Provinsi Lampung, baik dari segi teknis, penulisan maupun ketentuan yang berlaku. Selengkapnya dapat Bapak Ibu lihat dalam draft yang telah kami bagikan. Selanjutnya Perda ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum menghadiri laporan ini dalam rangka implementasi Perda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 akan disepakati bersama. Kesepakatan ini yang tentunya akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 103 Permendagri 80 Tahun 2015, yaitu disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor registrasi Perda sehingga dapat ditetapkan dan digunakan dalam lembaran daerah Kabupaten Lampung Tengah. Demikian laporan pembentukan peraturan daerah terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2019.
Anu saya sekambul alhamdulillah saya juga diikuti maaf dari pun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pembendakaan Peraturan Daerah Ketua Agus Priyono, Sekretaris Dr. Andi Saksironi ditandatangani. Saudara Agus Priyono, juru bicara Bapak Perda, yang telah menyampaikan laporannya. Para peserta paripurna dengan diri yang berbahagia, Badan Pembuat Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah menyampaikan laporan hasil pembahasan. Marilah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Namun sebelumnya saya tawarkan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah pandangan umum akan dibacakan oleh masing-masing fraksi atau disampaikan secara tertulis? Terima kasih. Saya akan kepada peserta sidang yang telah mengikuti pandangan umum fraksi untuk disampaikan secara tertulis. Yang pertama, saya persilakan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Sukime yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar. Yang ketiga, saya persilakan dari fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Muhammad Saleh Mukadam SHMH yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Yang keempat, saya persilakan dari fraksi PKB untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dari itu ya, Pak M. Ketua normal. Yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKB. Yang kelima, saya persilakan dari fraksi Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Yang keenam, saya persilakan dari fraksi Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dengan tanggapan Saudara Bupati Lampung Tengah terkait satu laporan panitia khusus tentang rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2021. Dua, pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu.
Abu Budaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Abu Budaya, salam kebajikan. Amin Bu, tadi bro. Yang saya hormati saudara ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lampung Tengah, yang saya hormati saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang saya hormati rekan tokoh pimpinan Lampung Tengah, yang saya hormati saudara-saudara daerah Kota Lampung Tengah, bersama Bupati, Pak Asisten, para kepala daerah seperti pekerjaan pemerintah Kota Lampung Tengah, serta Satgas serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya dan kita dapat hadir untuk mengikuti sidang paripurna laporan panitia khusus laporan tentang pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun 2021. Sebelumnya izinkan saya sama pribadi dan keluarga serta seluruh jajaran Kota Lampung Tengah ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama 1 tahun lebih kita berinteraksi juga tidak luput dari rasa tidak ada sangat biru. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tinggi-tingginya pada Ketua dan anggota panitia khusus yang telah bekerja keras dalam laporan tentang tanggung jawab Bupati tahun 2021. Secara umum hasil pembahasan yang berupa kritikan, saran dan rekomendasi kami nilai sangat positif. Karena kami percaya sebuah rekomendasi bagian yang tulus dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Lampung Tengah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan memberikan tanggapan terhadap saran dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh yang terhormat Saudara Lampung dan Dewan SI selaku Ketua Pansus LKPJ Bupati Lampung Tengah tahun 2021 sekali berikut. 1. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ tentang dana daerah. A. Terkait pengembangan jenis usaha perusahaan daerah di mana perusahaan daerah berorientasi pada jenis usaha rintisan, bukan mengembangkan usaha yang ada. Pemerintah daerah Kota Lampung Tengah mengakomodir dan mengklasifikasikan berbagai usaha daerah yang dapat menambah sumber penerimaan daerah. B. Terkait peningkatan PAB yang menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya yang melakukan sosialisasi dan pengembangan objek wisata yang ada di Kota Lampung Tengah. C. Kami sampaikan bahwa kami berupaya ke depan untuk menyusun perda atau pergub yang sinergi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. E. Pemerintah Kota Lampung Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah akan melakukan penambahan alat rekaman transaksi pajak dan penambahan kanal pembayaran secara real-time dan online. 2. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ tentang belanja daerah. Belanja pegawai kita dan jumlahnya sangat besar. Dikarenakan jumlah pegawai Kota Lampung Tengah yang jumlahnya sangat banyak, kondisi saat ini tidak dapat dihindari. Untuk ke depan kami akan lebih mengoptimalkan pendapatan dan dapat menjaga pembangunan Kota Lampung Tengah, terutama dalam program kegiatan yang berdasarkan manfaatnya langsung dari masyarakat Kota Lampung Tengah. 3. Terkait rekomendasi Pansus LKPJ bagi yang pendidikan. A. Pemerintah Kota Lampung Tengah telah menindaklanjuti pendirian perguruan tinggi Kota Lampung Tengah dalam bentuk program studi di luar kampus utama PSDKU Unila Kota Lampung Tengah sesuai Permendikbud-Ristek Teknologi dan Pendidikan Nomor 1 Tahun 2017 dan Sains dalam Positif Pendirian, dan pada tahun 2022 telah terlaksanakan akan upaya penerimaan mahasiswa baru dengan tahap pertama membuka 2 program studi dan program studi S1 bahasa dan sastra dan program studi D3 keuangan. Sedangkan lokasi sementara pemilihan Universitas Kertajaya sebelum berbangunnya bangunan gedung dan fasilitas di Ketahan Suri tempat besar. B. Seluruh pengawas PNFI, pengawas TK, pengawas SD dan pengawas SMP akan melakukan pengawasan melekat sesuai dengan tupoksi pengawasan dan diberikan tugas tambahan dalam pengawasan di luar tupoksi dengan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lampung Tengah. C. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lampung Tengah dalam resolusi dampak pelajaran daring saat pandemi COVID-19 yang melakukan menurunnya kualitas mutu pengetahuan siswa, yaitu
dengan cara membersihkan pada seluruh satuan pendidikan agar semua guru dan melakukan remedial dan atau pengayaan terhadap siswa yang mengalami berbagai sumbu hasil belajar sesuai dengan program Kemendikbudristek dan Teknologi, bahwa program Merdeka Belajar salah satu tujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi, menunjukkan kebiasaan guru, dan melakukan refleksi terhadap materi yang telah diajarkan dan pembelajaran yang terpusat pada siswa dan hasil belajar siswa. 4. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang kesehatan. Pada prinsipnya ilmu kesehatan siap dilaksanakan yang telah direkomendasikan kasus DPRD LKPD pada Lampung Tengah, yaitu A. Terkait rekomendasi kasus LKPD tahun 2020 agar terjadi dan kami agar diakomodir di program kegiatan dinas kesehatan depan. B. Ada beberapa hal upaya yang ke depan akan kami perbaiki pelayanan pada rumah sakit umum daerah Lampung Tengah, yaitu 1. Memperbaiki kebijakan pemerintah dapat mengirim kembali pasien yang dibiayai oleh Pemda ke rumah sakit pemerintah daerah, contohnya BPJS/PBI dan Persial dan lain-lainnya. 2. Meningkatkan kemampuan manajemen pejabat-pejabat struktural rumah sakit melalui penguasaan ilmu tentang rumah sakit dan praktek bisnis yang sehat sesuai prinsip PRUI. C. Terkait program kegiatan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perilaku sehat masyarakat, kami telah melakukan upaya dengan penyuluhan dan penggerak program PHBS perilaku hidup bersih dan sehat oleh Puskesmas, sosialisasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, PIS-PK, revitalisasi kos-kosias dan posyandu, pembentukan kampung poga dalam pola keluarga, sosialisasi bersama dengan BPJS terkait ketiga JKN, pembentukan Jumati Juru Pemantau Jentik, penyuluhan ASN, anti sarang nyamuk, dan pentingnya 3M, pelaksanaan bulan imunisasi nasional, pelaksanaan bulan imunisasi anak atau HIAN, dan bulan imunisasi anak sekolah atau HIAS, sosialisasi dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dosis 1, 2, dan dosis booster di sarana pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum serta sosialisasi dan komunikasi mudik sehat dan aman. 5. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang pekerjaan umum dan tata ruang, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akan melakukan penanganan pembangunan di semua wilayah Kota Lampung Tengah. B. Mengaktifkan dan menambah anggaran untuk kantor unit pelaksanaan teknis daerah PDD guna percepatan penanganan jalan yang rusak. C. Mengalokasikan anggaran untuk lapis ulang jalan yang rusak. D. Dalam penentuan kegiatan akan diprioritaskan untuk ruas jalan yang kondisinya rusak berat. E. Pemerataan pembangunan jalan dengan mendekatkan skala prioritas. 6. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang pengairan, menanggapi rekomendasi kasus agar Dinas Pengairan mengawal pembangunan hukum di Payu Bejo sampai realisasi pada prinsipnya kami pada Dinas Pengairan akan mengawal pembangunan hukum tersebut sampai realisasi. B. Kami akan selalu melakukan pengawasan dan memonitoring seluruh pekerjaan terkait proyek pada seluruh bor agar pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi serta akan melakukan tindakan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila menemukan rekan yang mengerjakan pekerjaan sesuai spesifikasi yang sesuai ditetapkan. C. Terkait anggaran untuk mengatasi sedimentasi akan menjadi perhatian kami dan akan kami evaluasi secepatnya agar pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi sedimentasi dapat segera terlaksana. 7. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang perumahan dan kawasan pemukiman untuk penanganan rumah tidak layak huni RTLH telah melakukan penambahan jumlah penanganan RTLH pada usulan tahun 2023 sebanyak 240 rumah yang mana pada tahun 2022 sebanyak 250 rumah serta akan dilakukan upaya dari jalan lain yang melalui dana program yang ada di pemerintah Provinsi Lampung. 8. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang ketahanan pangan. A. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyuluh pertanian terus kita lakukan baik oleh program dinas pertanian kabupaten, provinsi Lampung maupun dari Kementerian Pertanian, baik untuk pertanian lahan kering maupun lahan basah. B. Untuk perbedaan antara produksi dengan DPS Kabupaten Lampung Tengah, maka telah dilakukan koordinasi bersama persepsi dan tentukan KSA bersama-sama di lapangan. Hal ini diharapkan akan mendapatkan data yang lebih representatif dengan kondisi di lapangan. 9. Terkait rekomendasi kasus LKPD pada bidang sosial. A. Rekomendasi agar anggaran door-to-door verifikasi data DKS untuk pembatasan data menerima bantuan kami sepakat dan akan segera ditindaklanjuti. B. Terkait operator sistem informasi
kesejahteraan sosial kami upaya berdasarkan ASN agar jika terjadi pergantian kepala kampung tidak ada pergantian operator. Akan kami evaluasi dan kaji apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan segera kami tindak lanjuti. B. Sektor Kabupaten Lampung Tengah di tahun anggaran 2022 telah menganggarkan anggaran pelatihan pengawasan tidak hanya bagi inspektur, pembantu, akan tetapi juga seluruh pegawai yang telah memenuhi persyaratan. 11. Terkait rekomendasi pansus LKPD yang bidang kepegawaian. A. Bahwa penyusunan rencana kebutuhan pegawai sudah berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, analisa beban kerja, dan kelas jabatan dan penempatan PNS jabatan dan analisis beban kerja yang berdasarkan dari Kabupaten Lampung Tengah dan dapat tujuan pendidikan RD. C. Untuk penerbitan THR akan menjadi evaluasi kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan mengenai THR. D. Kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah melalui DKPSDM akan berkoordinasi dan menyampaikan saran kepada perangkat daerah terkait kebutuhan tenaga honorer yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah hendaknya berpedoman pada peraturan undang-undangan yang berlaku dan berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengatasi kebutuhan tenaga honorer yang belum terisi oleh ASN, PNS serta PNP Jakarta. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas mengembangkan amanah sebanyak kekurangan dan kelemahan dengan hati yang tulus kami mohon dukungan dari seluruh jajaran masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait tanggapan laporan pansus LKPD Bupati Lampung Tengah tahun 2021 dan kami akan lanjutkan terkait dengan masalah muda dan pemilihan kepala kampung. Saudara Ketua, Bapak Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan masukan, saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan perda tersebut. Hadirin yang saya hormati, rancangan perda tentang perubahan Perda Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung secara singkat tentang pemilihan kepala kampung berbasis elektronik atau dikenal dengan EOT, dan yang kedua pemilihan kepala kampung pada saat pandemi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern, semua menuju ke arah digitalisasi. Hal ini menuntut pekerjaan atau kegiatan berbagai bidang untuk dilakukan berbasis elektronik. Tidak menutup kemungkinan pula dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kabupaten Lampung Tengah, pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik akan lebih transparan dan efektif karena setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai akan terlihat langsung hasilnya dan tidak perlu perhitungan manual satu persatu. Kami kedua peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa telah diatur dalamnya bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam atau COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan dalam hal ini berlaku sampai dengan adanya penetapan pemerintah terkait berakhirnya masa pandemi COVID-19. Perbedaan itu yang harus kita sikapi, salah satunya dengan menyusun rancangan perda ini untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan pemilihan kepala kampung yang insya Allah dalam waktu dekat kita akan laksanakan. Demikian bantuan dalam rangka mewujudkan program Jaya menambah posisi kampung kepada sejumlah berubah Maha Puro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saudara Bupati yang telah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya akan dilaksanakan persetujuan bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Apakah raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 8 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung dapat disetujui? Perubahan
pasal yang mengikat, ya harus dipakai namanya kampung. Kenapa? Dalam beberapa pasal setelah saya lihat itu masih mendapat namanya desa. Itu pertama koreksi dari fraksi Gerindra. Yang kedua terkait masalah penambahan pasal 3A ayat 1 tentang pemilihan kepala kampung dapat dilakukan secara elektronik dan atau manual. Ini kalimatnya sangat janggal dalam bahasa hukum. Kenapa? Kalau dan berarti kan elektronik dan manual itu bisa dilakukan tidak dapat. Seharusnya kalimat dan atau garis miring itu dihilangkan, dilakukan secara elektronik atau manual. Jadi lagi-lagi tergantung kepada beban APBD kita dan beban ABK kita. Yang ketiga adalah terkait masalah pasal 5 ayat 3 huruf C unsur terkait lainnya, dan ini harusnya ditambah dalam pasal huruf D. Seharusnya unsur terkait lainnya akan diatur lebih lanjut melalui perbu. Karena kalau misalnya unsur terkait lainnya ini masih, karena ini aturan yang harus kita buat dan harus dijelaskan dalam perbu. Nah, ini jadi koreksi fraksi Gerindra sebelum kita tetapkan terkait masalah draft perda tentang perubahan pemilihan kepala kampung tahun 2022 ini, saudara pimpinan. Karena ini menyangkut ketika ini sudah ditetapkan ini akan meningkat. Makanya saya bilang ada beberapa pasal masih menggunakan nama desa, sedangkan kita sepakat di Kabupaten Lampung Tengah kita menggunakan bahasa kampung. Ini nggak tahu apakah ini masuk atau tidak, masuk tiba-tiba masuk di sini. Yang kedua terkait masalah dan atau garis miring ini. Nah, ini perlu ada perbaikan. Seharusnya atau dapat digunakan secara elektronik atau manual. Jadi tergantung pada beban APBD kita. Dan yang ketiga terkait masalah unsur-unsur lainnya, ini harusnya penambahan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati. Terima kasih saudara pimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Jadi di sini elektronik dapat dilakukan elektronik atau manual. Ini adalah pilihan. Jadi satu kampung itu mau elektronik atau manual. Artinya di sini pilihan. Jadi tidak menggunakan bahasa dan garis miring atau. Jadi cukup dengan kata-kata atau saja. Lalu yang kedua, dalam 3A pasal 2 ayat 2 di sini disebutkan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap. Menurut saya ayat 2 ini dihapus saja, karena ini nanti akan menjadi perdebatan di saat kita sudah mempunyai anggaran pemilihan kepala kampung, ya. Ini harus bertahap nantinya. Karena pasal 3 ini satu kesatuan dari pasal 1 sampai 3. Kemudian pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik dilakukan bertahap. Yang ketiga, tata pelaksanaan pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pelaksanaan pemilihan kepala kampung dapat dilakukan secara elektronik ataupun manual. Mengingat anggaran kita terbatas, kalau dilaksanakan secara elektronik, kebetulan saya ada di 3 titik melakukan kunjungan. Mungkin kemampuan keuangan kita belum mampu. Nah, disinilah nantinya peraturan bupati tersebut akan menjelaskan secara teknis kampung mana 2, 3, atau 4 kampung yang akan dilaksanakan secara elektronik. Kemudian terkait dengan pelaksanaan kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap. Itulah yang jawabannya tadi. Secara bertahap, ada tidak semua wilayah kampung itu dilakukan secara elektronik. Artinya bertahap. Mungkin yang tahun ini bisa dilakukan 2, 3, atau 4 kampung. Kalau anggaran kita sudah mencukupi, nanti mungkin secara keseluruhan akan dilakukan secara elektronik. Lalu cara pelaksanaan dan itulah yang akan diatur melalui peraturan bupati. Itu yang saya dapat pada saat melakukan kunjungan kerja. Untuk lebih jelas, saya persilakan Ketua Bapemda. Karena Bapemda ini sudah perwakilan dari semua fraksi dan seharusnya semua anggota Bapemda perwakilan dari masing-masing fraksi melaporkan kepada fraksinya ini hasil daripada pembahasan Bapemda terkait peraturan daerah perubahan pemilihan kepala kampung. Silakan dibantu menjalankan Ketua Bapemda. Lalu yang kedua, pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap. Sekali lagi saya katakan, perda ini bukan
kalau kita bicara judulnya pemilihan kepala kampung tahun 2024, oke. Akan tetapi ini kita tidak bicara 2024. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, peraturan bupati itu adalah peraturan pelaksana dari perda yang ada. Jadi meminimalisir multitafsir, bukan berarti peraturan bupati itu menggantikan perda yang sudah ada. Nah, di sini bisa saja peraturan bupati tadi dianulir karena tidak sesuai dengan perda yang anak-anak kita terjemahannya seperti apa. Mungkin itu Pak Ketua Pak Pemerda, itu pola pikir saya. Makanya saya memberikan masukan seperti ini. Kami juga sudah koordinasi ke Biro Hukum Provinsi, tentunya Kemendagri juga kami sudah sounding ke sana, dan itu pun berdasarkan hasil evaluasi dari Biro Hukum Provinsi yang menyatakan bahwa penggunaan kata dan atau itu sendiri tidak direvisi. Walaupun mungkin ada pemaknaan mungkin yang ganda, cuma kami menyampaikan hal itu, dan itu pun sudah berdasarkan hasil evaluasi dan tentunya juga kajian kami yang ada di Bapak Perda. Terus terkait apa yang disampaikan dari Pak Mukadam juga dengan Pak Kadi Asia Nafiri, kami membahas ini juga bukan atas dasar Bapak Perda sendiri yang membahas, tapi dengan melibatkan stakeholder terkait, yang mana aspirasi-aspirasi dari pemerintah daerah itu yang kami cantumkan di dalam Perda, yang menyatakan bahwa kesanggupan terkait masalah pelaksanaan itu sendiri, Pemda juga belum bisa menyatakan kesanggupan 100% menggunakan secara elektronik. Itu bisa dipastikan kapannya, mengingat Lampung Tengah ini sendiri sesuai dengan amanah Kemendagri yang disampaikan tadi 72, bahwa pemilihan kepala kampung itu sendiri dilaksanakan secara bergelombang dalam kurun 6 tahun, itu dilaksanakan 3 kali. Nah, hasil yang kami peroleh dari pihak eksekutif belum bisa juga menyatakan 5, 10 ataupun 15 tahun kemudian sanggup melaksanakan secara elektronik menyeluruh, mengingat budgeting pengadaan alat itu yang memang tidak semua perusahaan bisa melaksanakan pengadaan alat itu sendiri. Kami di Permendagri waktu konsultasi menyampaikan di situ hanya advisnya untuk PT SMI, dan kami juga cukup tahu budget yang dilaksanakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan itu dalam 1 TPS. Apalagi mengingat kita di Lampung Tengah sendiri itu ada sekitaran 201 kampung yang akan melaksanakan itu. Jadi pertimbangan itulah yang menyatakan kami untuk menyampaikan bahwa pelaksanaan itu dilaksanakan secara bertahap. Terkait Perda revisi Pilkada ini. Jadi kita tahu bahwa di Lampung Tengah ini ada kampung yang sudah memasuki tahun ketiga dijabat oleh pejabat pelaksana tugas, dan ada 84 kampung yang menunggu kepastian jadwal Pilkada kita. Dan hari ini saya kira ada sebuah kejelasan tangga, tapi saya kira saya mohon izin mengingatkan Bupati dan jajarannya bahwa proses ini belum selesai. Jadi sebuah perda ketika diparipurnakan itu belum selesai menjadi sebuah produk undang-undang. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Salah satunya setelah ini ada tahapan yang dievaluasi oleh gubernur. Baru itu bisa diundangkan mendapat nomor. Nah, saya minta mohon kepada Bupati dan jajarannya ini dikejar secepatnya. Dinas terkait diminta untuk mengawal bagaimana proses evaluasi ini di gubernur tidak berjalan terlalu lama, sehingga karena kita butuh turunan-turunan, tadi perlu ada pergub untuk turunan perda ini bagaimana secara teknis Pilkada ini secara elektronik manual kita terangkan di pergub. Tentu pergub kan baru bisa terbit ketika perda ini sudah dinomorkan. Makanya
dinas terkait untuk segera secepatnya menyelesaikan ini. Tapi mohon maaf, saya juga justru saya sampaikan hari ini saya agak kecewa. Saya lihat kanan kiri tidak ada dinas PMK yang hadir, hanya sekretarisnya. Itu padahal ini penting, ada perda yang disusun oleh PMK yang ditunggu oleh 44 kampung, menunggu jadwal kepastian, ada dinamika diskusi kita di sini. Gitu. Jadi kita tolongkan lagi, percepat proses ini, segera pastikan proses di provinsi ini tidak berjalan lambat sehingga teman-teman yang menunggu jadwal ini bisa dapat dengan pasti mendapat kepastian dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau tidak bersertifikat nanti justru bisa dibuka. Dasarnya apa? Yang melakukan pemberian kepala kampung tanpa ada verifikasi dari sertifikasi tersebut. Silakan. Tidak kemampuan keuangan APBD, bukan itu yang saya maksud. Tapi saya ada kekhawatiran nanti di satu kampung ya pemilihan kepala kampung ini nggak kompak, satunya elektronik, dua dusun lagi manual. Itu sebetulnya intinya. Lalu yang kedua ya, ini untuk ayat 1 pasal 13 3A ini sudah dijelaskan. Pemilihan kepala kampung dapat dilakukan secara elektronik. Kalau saya turun atau manual ini sudah baku sebetulnya. Kenapa lagi dibiaskan oleh ayat 2-nya? Sesuatu yang baku ini dibiaskan oleh ayat yang seharusnya menjelaskan, yaitu pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara elektronik dilakukan secara bertahap. Apa kita tahu ke depan kita akan mendapatkan bantuan alat-alatnya itu secara komplit? Lalu kita tetap bertahap. Kalau nanti ini di revisi ya, pada saat itu ya versi yang sebutan desa ini terakhir pasal pasal 55 biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 dalam kondisi koronavirus bisa dapat dihitung oleh aktivitas sesuai kemampuan keuangan desa. Ini memang sulit sebenarnya. Karena sebutan untuk kita desa itu adalah kampung. Terima kasih Pak Bupati. Dan ke depan saya minta dengan hormat Ketua Bapak Perda dan teman-teman anggota Bapak Perda untuk lebih tinggi lagi. Ya, akan saya tanyakan, apakah kawan-kawan, saudara-saudara anggota DPR setuju dengan catatan desa tidak di kampung dan tadi tetap dan atau ditetapkan di sini? Apakah saudara tetap setuju dengan peraturan daerah yang disahkan? Saya tanya sekali lagi, apakah saudara setuju perda yang kita sahkan? Dewan yang terhormat yang telah menyetujui perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung 68 tahun 2019 tentang pemilihan kepala kampung. Beserta rekan teman yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara tentang rekomendasi dan persetujuan bersama serta keputusan DPRD Kabupaten Lampung. Kepada yang berhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD silakan mengambil tempat yang telah disediakan. Kepada ya yang paling mudah memang.